Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat pada pembelajaran daring kimia kali ini. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan mengulangi tentang materi yang sudah saya share kemarin. Sebenarnya dari kalian banyak sekali yang bertanya, saya bingung Bu bagaimana mengerjakannya. Ini saya ambil beberapa poin yang kiranya bisa membantu kalian untuk membantu mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Bilangan kuantum itu bisa kalian lihat di buku yang barusan kalian beli pada halaman 70. Bilangan kuantum itu ada 4 macam. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulitnya. Kulit itu bisa kalian lihat di huruf atau angka ini 1S2, 2S2, 2P6. 1, 2, 2 itu menunjukkan dia berada di kulit ke-1 kalau 1S2. 2S2 berarti dia berada di kulit kedua. 2P6 berarti berada di kulit kedua lagi. Maka konfigurasi elektron Ne10 itu mempunyai bilangan kuantum utama sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L. Itu kalau bilangan kuantum azimut itu di buku kalian juga sudah ada, sambil kalian cek bukunya. Bilangan kuantum azimut itu jika S nilainya 0, P itu nilainya 1, D itu 2, dan F 3. Tinggal kalian lihat di konfigurasi terakhir 2P6, berarti kan di situ menunjukkan P. P berarti mempunyai harga L adalah 1. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik atau M. Itu ada juga di halaman 70 kotak bawah. Itu bisa dilihat. Tetap patokannya di konfigurasi terakhir 2P6. Hurufnya apa di situ? P. Kalau P itu punya kotak sebanyak 3 atau orbital sebanyak 3. Maka tiga-tiganya setiap kotak itu isinya maksimal 2 elektron. Sehingga kalau 2P6 berarti 6 itu menunjukkan jumlah elektronnya. Sehingga pada 2P6 itu semua elektron terisi penuh pada seluruh orbital, ditunjukkan dengan panah ke atas dan panah ke bawah. Itu ya. Nah, itu tinggal dilihat P6 panah terakhir itu menunjukkan kan panah ke bawah. Maka itu berada di berapa? Angka plus 1 yang atasnya itu. Silahkan kalian simak videonya itu. Plus 1 ya kan? Berarti bilangan kuantum magnetiknya adalah plus 1. Untuk pengisian orbital itu dimulai dari yang paling kiri, panahnya harus ke atas dulu. Kalau dia 2P6 berarti panah ke atas. Kotak pertama paling kiri diisi dulu, kotak kedua, kotak ketiga panah ke atas. Itu kan masih 3, sisanya kan 3. Berarti ngisi lagi yang kotak paling kiri tapi panahnya ke bawah. Panah ke bawah 1, 2, 3. Semua terisi penuh. Yang dijadikan kotak patokan panah terakhir tadi, dia berada di plus 1. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah plus 1. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Ini gampang sekali, tinggal kalian lihat panah yang terakhir tadi itu ke arah atas atau ke bawah. Kalau atas itu nilainya plus setengah, kalau ke bawah min setengah. Karena pada 10 Ne ini panahnya ke bawah, maka dia bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 73. Yang biasa dipakai itu konfigurasi elektron modern yang pakai 1S2, 2S2, 2P6.
Kalau ada konfigurasi yang menunjukkan itu halaman 73 yang atas, itu kan ada kulit K isinya 2, L1. Itu berdasarkan teori atomnya yang lama, yang sering dipakai itu, yang biasa dipakai sekarang itu yang modern. Konfigurasi elektron itu patokannya di halaman 73 yang asas Aufbau. Itu kalian harus menghafalkan. Kalau 1s, S itu elektron maksimumnya 2, maka 1s 2, 2s 2, 2p 6. P itu 6 karena kotaknya tadi orbitalnya 3. Setiap kotak isinya 2 elektron sehingga jumlah total itu 6. Sampai selanjutnya tergantung berapa elektron yang diperlukan. Kayak misalnya 10 Ne berarti elektronnya ada 10. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Jumlah dari elektron yang pangkat-pangkat itu jumlahnya harus sesuai dengan nomor atomnya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. Maka jumlahnya 2 tambah 2 tambah 6, maka 10. Dari situ bisa kita tentukan golongannya. Golongan itu dilihat dari konfigurasi yang terdapat pada kulit paling luar. Kulit paling luar kan kulit kedua. Kulit kedua ada 2s2 dan 2p6. Di situ ada S dan ada P. Maka kalau dia berada di kulit kedua itu isinya S dan P, golongan berapa? Tinggal kalian jumlahkan. Elektron yang ada di kulit itu ada berapa? Di situ kan ada 2 ditambah 6, maka dia masuk golongan 8A. Kenapa A? Patokan lagi ada di buku kalian halaman 75 yang kotak-kotak itu. Yang kalau golongan A itu cirinya elektron terakhir konfigurasinya ada di S dan P. Kalau golongan B ada di S dan D, gitu ya. Golongan, kembali ke soalnya tadi 10 Ne, maka golongannya 8A. Kemudian periode itu tinggal dilihat aja elektron terakhir tadi berada di kulit ke berapa atau jumlah kulitnya berapa, gitu aja. 1s2, 2s2, 2p6 berarti kulit paling banyak itu kan 2, maka periodenya 2. Kita coba lagi, ada contoh yang kedua 19K. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s1. Golongannya tinggal dilihat di kulit terakhir, di angka yang paling besar ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, kulit yang terakhir itu kan angka yang paling tinggi yaitu 4s1. Berarti itu patokannya, tinggal dilihat golongannya. Elektron yang berada di kulit keempat itu berapa? 4s1. Berarti elektronnya jumlahnya cuma 1, sehingga dia berada di golongan 1A. Kenapa kok A? Nah, kembali lagi, elektron terakhir konfigurasinya S. Kalau S dan P itu maka dia masuk golongan A. Sekarang periode berapa? Ya tadi jumlah kulitnya berapa atau kulit terakhirnya menunjukkan angka berapa, ada 1, 2, 3, 4, berarti yang terakhir kan 4, maka menunjukkan periode 4. Oke, itu sekilas tentang ulasan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan latihan soal yang kemarin sudah saya berikan. Untuk yang sudah mengumpulkan, boleh kalau misalnya dirasa setelah dari keterangan ini kok ada jawaban saya yang salah, boleh diulang dikerjakan. Atau kalau misalnya saya sudah benar, ya enggak usah mengumpulkan lagi. Yang belum mengumpulkan silahkan saya tunggu sampai hari ini jam 5 sore. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan kuantum itu ada 4 macam. Ini bisa kalian cek di buku kalian halaman 70. Sambil melihat ini sambil dibuka bukunya ya, halaman 70. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit ya anak-anak. Kulit itu bisa kalian lihat di
1s2, berarti itu di kulit pertama, ada subkulit S. Di kulit selanjutnya ada 2s2 2p6, berarti di kulit kedua ada S dan ada P. Di subkulit S isinya 2 elektron, P ada 6 elektron, sehingga 10Ne itu bilangan kuantum utamanya atau jumlah kulitnya ada 2. Kemudian selanjutnya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu ada tabelnya di bawah itu. Kalau dia S itu nilai bilangan kuantum azimutnya 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Ini kalian lihat di konfigurasi terakhir ya. 1s2, 2s2, 2p6. Berarti konfigurasi terakhirnya 2p6. Di situ berarti kan P. P tadi dari tabel itu nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik itu tetap patokannya di konfigurasi terakhir P. P itu orbitalnya ada 3. Kalau S orbitalnya 1 atau kotaknya 1. Itu ada di halaman 71 ya. S kotaknya 1, P kotaknya 3, D kotaknya ada 5 dan seterusnya. Ini kebetulan punya 10Ne itu P kotaknya ada 3. Kotaknya ada 3, kotak pertama paling kiri min 1, yang tengah 0, yang paling kanan nilainya plus 1. Itu dilihat dari mana Bu dapat nilainya kok plus 1? Dilihat dari elektronnya. Elektronnya di situ kan 2p6, berarti elektronnya 6. Maka harus diisi dengan tanda panah yang ke atas ke bawah itu. Mengisinya itu harus panah ke atas dulu, dimulai dari yang paling kiri di subkulitnya atau di kotaknya min 1 itu diisi panah ke atas 1, kemudian di 0 panah ke atas lagi, berarti sudah 2 elektron yang terpasang. Kemudian di plus 1 isi lagi panah ke atas 1, 3 elektron. Masih ada 3 lagi. Berarti di mana ini letaknya? Kembali lagi ke min 1. Min 1 panahnya ke bawah. Kemudian 0 panah ke bawah. Kemudian di plus 1 panah ke bawah. Pas 6 kan? Maka panah yang terakhir tadi menempati kan di kotaknya plus 1. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah plus 1. Selanjutnya bilangan kuantum spin atau S. Gampang ini, tinggal kalian cek di panah tadi, itu panahnya yang terakhir tadi ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas nilainya plus setengah, kalau ke bawah adalah nilainya min setengah. Ada di keterangannya halaman 71. Untuk konfigurasi elektron bisa kalian buka di buku kalian sambil melihat ini, sambil dibuka bukunya ada di halaman 75. Itu ya, konfigurasi elektron. Konfigurasi yang biasa dipakai itu pakainya yang konfigurasi atom modern. Cirinya yang bagaimana? Yang 1s2, 2s2 itu konfigurasinya atom modern. Itu patokannya ada di halaman 73 ya. 73 yang kotak paling bawah ada panah-panah yang ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Ya, itu patokannya dari situ. Kalau menuliskan konfigurasi harus mengisi dulu di kulit yang pertama atau yang paling dekat dengan inti. S isinya 2, maka 1s2. Kemudian lanjut ke 2s2, 2p6 dan selanjutnya tinggal mengikuti berapa jumlah elektron yang dimiliki. Kebetulan di situ Ne memiliki 10 elektron. Maka caranya tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Pangkatnya itu menunjukkan elektron. Jumlahnya harus sesuai dengan nomor atomnya 10Ne. Berarti nanti jumlah pangkat-pangkat di atas, jumlah elektronnya itu harus 10. 2 tambah 2 4 tambah 6 10. Oke, betul ya. Berarti konfigurasinya 10Ne itu 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian bagaimana menentukan golongannya? Golongan itu kalian tinggal menambahkan jumlah elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Di situ ada kulit pertama dan ada kulit kedua. Di kulit yang terluar itu adalah kulit kedua. Di kulit kedua ada S dan ada P. S elektronnya 2, P elektronnya 6. Untuk menentukan golongan tinggal kalian jumlahkan.
2 tambah 6 hasilnya 8. Kok ketemu A? A itu tinggal dilihat, dia di terakhirnya tadi SP, itu cirinya dari golongan A. Kalau golongan B itu bisa dilihat di buku kalian halaman 75. Dia konfigurasi terakhirnya di S2, D berapa? Pokoknya S dan D. Kalau A itu S dan P atau S berdiri sendiri. S dan P atau S berdiri sendiri. Itu untuk golongan. Untuk periode tinggal melihat berapa jumlah kulitnya, atau kulitnya yang paling luar sendiri itu angkanya paling gede menunjukkan berapa. Itu kan ada 1S2 berarti kulit pertama, 2S2, 2P6 berarti kulit terakhir itu 2, maka periodenya 2. Kemudian contoh lagi 19K. Konfigurasinya bagaimana? Ya tinggal kayak tadi, 1S2, 2S2 kalian jumlahkan sampai jumlah semuanya harus 19. Ini bisa dilihat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Sudah 18, mintanya 19, maka setelah 3P6 itu kan kita pakai 4S2 seharusnya, karena butuhnya cuma 1, maka tidak boleh ditulis 4S2, ditulisnya 4S1. Sehingga kalau kalian jumlahkan elektronnya itu 19. Golongan berapa? Ya tinggal kalian lihat pada kulit terakhir. Kulit terakhirnya berapa? Sambil dijawab periode ini berarti ya. Kulit terakhirnya ada di 4, kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti periodenya 4. Golongannya elektron yang terdapat pada kulit terluar tadi, kulit keempat, elektronnya piro? 1. Oke, berarti golongannya 1A. Lagi-lagi A, karena apa? Karena dia berakhir di S, tidak di SD, tapi S saja. Itu menunjukkan golongan A. Oke, ini video yang saya buat untuk membantu kalian mengecek soal latihan yang sudah saya berikan, atau yang belum mengerjakan bisa lebih menambah, lebih paham. Kalau kurang mengerti bisa kalian lihat-lihat di YouTube, banyak sekali yang menunjukkan atau bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah konfigurasi elektron dan bilangan kuantum dan sebagainya. Untuk tugasnya yang sudah mengumpulkan bisa dicek. Kalau merasa sudah betul tidak usah mengirimkan ulang. Kalau merasa punya aku ada yang salah, silahkan kalian kirim ulang lewat WA saya. Untuk yang belum, saya tunggu juga, silahkan dikerjakan. Saya tunggu hari ini sampai jam 5 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.